Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pelajaran seni budaya modul 5 unit 1, kulit dan kekayaan bahan alam Indonesia. Ragam bahan alam. Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai karya seni rupa, baik seni rupa murni maupun seni rupa terapan atau kerajinan. Di mancanegara, produk karya Indonesia telah dikenal luas dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif. Hal inilah yang harus dipertahankan dan dikembangkan supaya selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Dari bahan kulit, bahkan wayang kulit Indonesia pada 7 November 2003 oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur atau representatif budaya atau benda warisan manusia. Sumber kekayaan alam setiap daerah yang berbeda-beda yang akhirnya berpengaruh pada jenis karya seni atau kerajinan yang berbeda pula. Beberapa contoh bahan alam. Tanah liat mempunyai sifat plastis, mudah dibentuk, disebut keramik apabila dibakar dalam suhu 600 derajat sampai 1300 derajat Celcius. Serat alam. Bahan serat alam biasanya didapat dari tanaman non-kayu. Contoh karyanya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Teknik pembuatan bisa dengan cara mengenyam, mekrem, merajut, teknik tempel atau jahit. Kayu. Setiap daerah memiliki motif atau corak ukir yang berbeda. Setiap motif mempunyai nilai keindahan dan keunikan serta makna simbolis yang penuh perlambangan dan juga nasihat. Bambu. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan bambu, teknik anyaman dan teknik konstruksi tempel atau sambung. Anyaman Indonesia sangat dikenal di mancanegara dengan berbagai motif dan bentuk yang menarik. Batu. Contoh hasil karya aksesoris pelengkap busana dan juga sebagai penghias benda, penghias interior dan eksterior. Teknik pengolahan kayu, pengolahan batu, warna bisa dengan gerinda, teknik pahat dan ukir. Kulit. Bahan kulit bisa dari nabati ataupun hewani. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, buaya, dan hewan lainnya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Proses pembuatan bahan baku kulit cukup sederhana. Bahan kulit bisa dimanfaatkan untuk pembuatan wayang kulit, kipas, hiasan, aksesori, busana tari, tas, sepatu, dompet, dan sebagainya. Teknik yang digunakan dalam membuat motif pada kerajinan wayang kulit adalah teknik pahat dan sungging. Namun dikenal pula teknik lain untuk pembuatan kerajinan kulit, seperti teknik tekat, jahit, dan tekan atau press. Fungsi bahan alam dalam sebuah karya seni, yaitu sebagai objek gambar, sebagai media gambar, sebagai subjek karya, kolase, patung, instalasi, karya fungsional, dan lain-lain. Seni kriya kulit. Seni kriya adalah sebuah seni yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan keterampilan tangan. Harus memperhatikan kebutuhan fisik dan nilai estetika. Manfaat seni kriya bukan hanya sekedar untuk terapan atau digunakan saja, akan tetapi bisa juga digunakan sebagai hiasan atau mainan untuk anak-anak. Menurut para ilmuwan, seni kriya ini telah ada sejak zaman Neolitikum atau pada zaman batu, di mana pada saat itu telah banyak benda-benda buatan tangan yang dibuat oleh orang terdahulu. Dari sisi makna, kriya berarti kerajinan tangan. Dalam bahasa Sanskerta, kata kriya bermakna kerjakan. Sedang dalam bahasa Inggris yang bernama craft yang berarti membuat atau kerjakan. Seni kriya kulit merupakan karya seni yang menggunakan kulit sebagai bahan dasarnya. Kulit yang digunakan dalam pembuatan seni kriya kulit adalah kulit hewani maupun kulit nabati. Wayang sebagai warisan budaya dunia dan penerapan lagam hias pada wayang kulit. Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Sumatera, Semenanjung Malaya juga memiliki beberapa budaya wayang yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu.
wayang kulit berkembang di daerah Jawa dan Bali. Kisah-kisah yang disampaikan dalam pergelaran wayang kulit adalah Ramayana dan Mahabharata. Walaupun masih dipengaruhi cerita Hindu, namun ada beberapa tokoh dalam pergelaran wayang kulit Purwa yang berasal dari kebudayaan lokal di Indonesia, seperti tokoh Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Ceritanya pun kemudian disesuaikan dengan ragam budaya Nusantara. Melalui tokoh-tokoh Punakawan, inilah ajaran-ajaran Islam disebarkan melalui media wayang. Dalam dialog-dialognya, para Punakawan ini akan menyampaikan topik-topik hangat terkini, gosip nakal, komedi, hingga melantunkan tembang-tembang populer. Sejarah wayang. Pada mulanya, bentuk wayang merupakan penggambaran tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Ramayana dan Mahabharata. Gambar dibuat berupa adegan beberapa tokoh di atas lontar atau kertas yang disebut wayang beber. Kemudian sekitar abad ke-15, Sultan Kalijaga, seorang wali sanga, menciptakan wayang kulit sebagai sarana dakwah penyiaran agama Islam.